Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nak Maratus. Ibu apa kabar nih? Alhamdulillah Ibu baik. Kalau Maratus sendiri gimana nih kabarnya? Ya, sedang tidak baik-baik saja pokoknya. Oh, sedang tidak baik-baik saja. Mungkin nanti bakal kita bahas ya di selanjutnya. Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada Nak Maratus yang sudah menghubungi Ibu beberapa hari yang lalu yang katanya ingin melaksanakan konseling individual bersama Ibu ya. Iya Bu. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan lagi terima kasih atas kepercayaannya. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita lancar. Amin. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya nih kepada Nak Maratus, apakah sebelumnya Nak Maratus pernah mengikuti kegiatan konseling individual? Belum pernah Bu. Oh, belum pernah. Nah, kalau Iya. belum pernah, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit mengenai apa itu konseling individual, bagaimana tujuan dari konseling individual itu sendiri, dan bagaimana proses pelaksanaan dari kegiatan konseling individual itu sendiri. Sekarang. Nah, jadi Nak, konseling individual itu sendiri adalah merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh guru BK, yaitu Ibu bersama konseli, itu biasanya secara tatap muka, tapi kan kita ini lagi COVID dan nggak bisa ketemu, jadi kita secara online aja melaksanakan konseling individualnya. Nah, jadi konseling individual ini nih upaya untuk mengetaskan masalah konseli, yaitu konselinya Nak Maratus. Nah, tetapi di sini nih Ibu hanya sebagai fasilitator saja. Jadi, setelah kita melaksanakan proses konseling individual, keputusan akhirnya itu ada pada Maratus. Selanjutnya, ada dalam tahap proses konseling individual ini ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi maksud dari asas kesukarelaan ini, Maratusnya datang ke Ibu untuk melaksanakan konseling individual ini secara sukarela atau terpaksa atau ada paksaan dari pihak lain. Jadi Ibu ingin bertanya, Maratus, apakah secara sukarela datang ke Ibu? Iya sih Bu, ini tuh pure dari keinginan saya sendiri gitu. Oh, jadi tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ya? Nggak ada. Nah, sampai sini paham? Paham. Paham ya? Oke, selanjutnya masuk ke asas keterbukaan. Nah, kan Maratus sendiri bilang katanya nggak ada paksaan dan sukarela datang ke Ibu. Jadi ya Ibu berharap Maratus jika mengungkapkan masalahnya ya secara terbuka, jujur aja. Pokoknya keluarin aja semua unek-unek Maratus gitu. Jadi dalam melaksanakan proses konseling individual ini juga Ibu gampang untuk mengeksplor apa masalah Maratus dan kita bisa menemukan solusi dari permasalahan Maratus. Nah, selanjutnya itu ada asas kerahasiaan. Nah, di sini dalam proses konseling individual, Ibu sebagai guru BK sudah memegang teguh asas kerahasiaan. Jadi, Maratus nggak perlu khawatir masalahnya ditahu sama orang lain, nggak perlu khawatir karena Ibu memegang semua rahasia Maratus. Jadi, hanya kita berdua aja yang tahu. Jadi Maratus nggak usah ragu-ragu dan takut-takut mau nyeritain semua permasalahannya kepada Ibu. Sampai sini Maratus paham? Iya Bu. Paham ya? Oke, jadi Ibu mau bertanya lagi nih, kira-kira Maratus ingin melaksanakan konseling individual bersama Ibu ini, kira-kira mau berapa menit durasinya? Mungkin kurang lebih 10 menit sudah cukup sih Bu. Oke, kurang lebih 10 menit ya. Nah, Ibu berharap ya Maratus bisa memaksimalkan waktu itu dengan baik ya.
Jadi jika ada permasalahan itu, Maratus, Ibu berharap benar-benar harus terbuka gitu. Karena kan biar kita bisa menemukan solusi terbaik untuk permasalahan Maratus. Nah, seperti yang udah disampaikan Maratus di awal tadi kan, saat Ibu bertanya bagaimana kabar Maratus sendiri, Maratus menjawab, mengutarakan bahwa Maratus sedang tidak baik-baik saja. Nah, sedang tidak baik-baik saja itu boleh nggak dijelasin kepada Ibu? Kenapa Maratus sedang tidak baik-baik saja? Iya, jadi ceritanya tuh sekarang tuh lagi banyak-banyaknya tugas gitu, Bu. Terus mau ujian akhir semester juga. Terus Maratus juga tuh ikut organisasi gitu. Jadi dari ketiga-tiganya itu tuh pasti ada yang dikorbankan gitu. Salah satu. Jadi di sini Maratus kurang bisa memanage waktu ya? Iya, betul. Selain itu, ada nggak keluhan-keluhan dari Maratus sendiri? Ya, keluhannya sih yang pasti stres, terus kurang tidur karena banyak pikiran gitu kan. Pikirannya tuh bercabang, jadi bikin nggak nafsu makan juga. Terus kemarin juga sempat sakit gara-gara mikirin banyak banget kegiatan di organisasi, terus mau belajar nggak ada waktu gitu. Kalau sakit kan, jadi kalau belajar juga nggak fokus kan, nggak ada semangat. Nah, kira-kira Maratus sudah berapa lama nih ngalamin hal kayak gitu? Kalau berapa lamanya sih kurang lebih udah 2 bulanan, Bu. Udah lama juga ya. Iya. Nah, oke Maratus, dari yang sudah Maratus katakan tadi, permasalahan Maratus ini sudah cukup lama ya, kurang lebih 2 bulan ya katanya tadi kan. Nah, jadi di sini Ibu ingin memberikan sedikit terapi kepada Maratus agar Maratus pikirannya itu lebih tenang, rileks, dan enjoy untuk menghadapi permasalahan-permasalahan Maratus. Nah, di sini Ibu meminta Maratus untuk mengambil posisi ternyaman. Ya, terserah Maratus mau bagaimana. Apa mau nyender dinding, kakinya boleh diselonjorin atau gimana. Pokoknya ngambil posisi ternyaman Maratus saja. Udah? Udah. Nah, oke, boleh Maratusnya tutup mata. Sambil tutup mata, senderan. Terus bisa tarik nafas. Tarik nafas, buang nafas pelan-pelan, relax, enjoy. Oke, mungkin bisa beberapa kali, Maratus 2-3 kali. Oke. Sudah? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Boleh Maratus ditutup matanya lagi? Oke, di sini Ibu meminta Maratus membayangkan pada suatu waktu Maratus sudah bisa memanajemen waktu dengan baik. Mulai dari tadi yang katanya membagi waktu belajar dengan organisasi dan waktu mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk. Mungkin bayangkan Maratus sudah bisa manajemen waktu dengan baik. Bayangkan, relax, enjoy. Bayangkan kalau Maratus sudah bisa manajemen waktu dengan baik. Oke, Maratus, bagaimana perasaannya sekarang? Masih belum sih, Bu. Masih belum? Oke. Boleh kita coba sekali lagi ya. Oke, jadi belum ya. Coba Maratus boleh bayangkan sekali lagi. Relax sambil tutup mata. Oke. Bayangkan di mana suatu hari Maratus sudah bisa memanajemen waktu dengan baik.
mulai dari organisasi, belajar, untuk mengerjakan tugas-tugasnya yang menumpuk. Coba bayangkan. Oke, relax, 500, enjoy aja. Gak usah tegang, bayangin aja. Bagaimana 500 perasaannya? Sudah sedikit lebih tenang, Bu. Sudah sedikit lebih tenang kan? Oke, sudah sedikit lebih relax. Oke, mungkin boleh tutup mata lagi. Oke, Ibu meminta Maratus bayangkan di mana Maratus pada suatu pagi sudah melaksanakan, di suatu hari itu sudah melaksanakan ujian, terus tugas-tugas yang menumpuk sudah terselesaikan, dan organisasi yang Maratus jalani itu berjalan secara lancar. Oke, Maratus boleh bisa bayangkan, relax, enjoy. Bayangkan semua itu sudah terrealisasikan di hari itu. Oke, bayangkan 200, bayangkan, relax, enjoy. Bagaimana perasaannya? Tenang sih, Bu. Tenang kan? Oke, udah tenang ya. Nah, oke Maratus, apakah Maratus sudah merasa lebih baik dan rileks? Sudah lebih baik, Bu. Lebih rileks, terus lebih tenang juga. Sekarang Ibu meminta lagi Maratus untuk menjelaskan dari apa yang sudah Maratus bayangkan tadi, bagaimana proses Maratus bisa melalui permasalahan Maratus dan sudah bisa memanajemen waktu dengan baik. Jadi pertama tuh saya memilih mengerjakan tugas-tugas saya yang menumpuk. Terus dari tugas yang sudah selesai, saya juga bisa lebih fokus belajar untuk menyiapkan ujian akhir semester nanti. Jadi saya untuk UASnya itu sudah ada persiapan diri gitu. Terus kalau yang masalah organisasi, saya sedikit mengesampingkan organisasi itu. Jadi saya mengurusi organisasi itu di sela-sela waktu saya yang kosong gitu, Bu. Oke, Maratus boleh sambil bersandar lagi dan menutup matanya. Oke. Tak tahan aku tuh suka bisa. Oke, Maratus mungkin bisa bersandar lagi dan menutup matanya. Oke, sekarang Ibu meminta Maratus untuk membayangkan pikiran-pikiran Maratus yang bercabang tadi menumpuk, pikiran-pikiran negatif, dibuang jauh-jauh, relax, dibuang secara mengalir seperti air yang mengalir, dibuang, enjoy, relax. Ibu berharap Maratus bisa membuang pikiran-pikiran negatif yang membuat Maratus menjadi terbebani atas permasalahan-permasalahan Maratus. Oke, relax, tarik nafas, buang nafasnya secara pelan-pelan, relax. Oke, Maratus, bagaimana perasaannya? Buka mata, dak? Kok hampir. Oke, Maratus, bagaimana perasaannya? Apakah menjadi lebih baik lagi? Iya, Bu, menjadi lebih baik lagi. Oke, Maratus, Ibu ingin bertanya lagi, apakah sebelumnya Maratus sudah pernah mengalami hal seperti ini? Sering, Bu. Sering ya? Berarti bukan hanya sekali ini saja kan? Iya.
Oke. Nah, dari apa yang sudah Ibu perintahkan tadi, apakah Maratus sudah punya gambaran ke depannya nanti bagaimana bisa atau tidak untuk mengatasi permasalahan-permasalahan Maratus? Udah ada gambarannya, Bu. Ya, coba bisa dijelasin bagaimana dari Maratusnya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Maratus mulai dari apa ya, kalau misalnya tugas menumpuk itu gimana biar nggak menumpuk, terus cara membagi waktu dengan ya jawab. Hmm, dari itu tadi saya sudah bisa tahu apa yang akan saya lakukan agar tugas-tugas itu tidak menumpuk lagi, terus pikirannya juga tidak bercabang lagi gitu. Oke. Mungkin ada yang ingin Maratus sampaikan lagi atau sudah cukup dari Maratus? Mungkin sudah cukup. Oke, pikirannya udah mulai relax dan enjoy ya. Iya. Oke, boleh Maratus buka matanya. Oke, bagaimana Maratus? Udah sedikit lega? Lega, Bu, lega banget. Nah, gitu. Jadi Ibu mau ngasih saran nih sama Maratus. Kan tadi permasalahannya itu sulit memanajemen waktu lah ya. Intinya itu kan, memanajemen waktu kan. Mulai dari membagi waktu belajar dan organisasi. Di mana juga tugas-tugas yang menumpuk kan. Jadi Ibu mau ngasih saran nih. Lain kali kalau misalnya ada tugas itu jangan ditunda-tunda gitu. Jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya ada tugas langsung kerjain. Jadi apa ya, waktu kosong kita itu benar-benar bermanfaat gitu buat kita ngerjain tugas. Jadi kalau misalnya ada mata pelajaran lain, jadi mata pelajaran yang ini udah diselesain nih. Nah, jadi tinggal kita ngerjain tugas mata pelajaran lain. Nah, begitu pula dengan organisasi. Organisasi itu sebenarnya ulang dulu deh. Stop dulu. Nah, kalau organisasi itu sendiri sih, kalau saran dari Ibu ya, Ibu dulu kan juga kuliah tuh ikut organisasi. Nah, jadi kalau misalnya untuk kayak membagi waktu belajar dengan organisasi ya, itu tadi kata Ibu, kerjain dulu tugas Maratus. Karena kan kewajiban kita sebagai mahasiswa itu ya belajar kan menuntut ilmu. Karena organisasi itu tuh kayak bonus gitu loh, buat mengasah skill kita dan menambah relasi. Jadi menurut Ibu kewajiban kita itu belajar dulu. Jadi Maratus tuh kayak gini, saran Ibu buat skala prioritas. Mulai dari yang mendesak, tidak mendesak, kurang mendesak, dan sangat mendesak. Nah, jadi kayak misalnya ada rapat nih, kayaknya itu tuh rapatnya bisa ditunda kan, misalnya tugasnya deadline hari ini. Kan itu tuh sangat-sangat mendesak. Jadi Maratus pilih dulu. Ngerjain tugas dulu baru organisasi gitu sih kata Ibu. Lebih ke fokus ke skala prioritas sih. Nah, untuk belajar sama organisasi kan. Nah, kalau misalnya Maratus udah bisa memanajemen waktu dengan baik, otomatis apa ya, fisik dan mental Maratus juga sehat gitu. Kalau misalnya Maratus nggak bisa memanajemen waktu dengan baik, ya itu tadi, Maratus bisa sakit karena banyak pikiran, stres, bisa juga kurang tidur kan. Gitu. Nah, saran Ibu sebelum tidur itu Maratus bisa melakukan peregangan-peregangan kecil gitu, biar Maratusnya lebih rileks dan bisa tidur gitu, bisa tidur nyenyak.
Mungkin bisa mendengarkan lagu, bisa mematikan lampu, kan ada tipe orang-orang kayak gitu, biar dia nyenyak tidur, matiin lampu dulu, terus bisa apa ya, bisa mandi dulu, lebih adem, kan ada orang tuh sebelum tidur tuh mandi biar adem. Terus juga bisa apa ya, bisa kayak masang pewangi gitu loh dalam kamar, jadi kan lebih rileks, bisa tidur kan. Itu aja sih saran dari Ibu. Ibu berharap 500 tuh, apa ya, mikirnya positif aja dulu gitu, jangan negatif. Jadi, apa yang akan kita lakukan itu selalu vibes-nya positif, jangan dibawa stres. Pokoknya kita bisa ngelewati hal-hal itu. Tergantung tergantung 500-nya, bagaimana 500 cara menghadapinya tadi, ya itu yang kata Ibu tadi, harus pintar-pintar memanajemen waktu. Stop dulu ya. Aku mau penutupan. Oke. Minggu depan. Oke. Oke, 500 dari apa yang sudah Ibu sampaikan dan proses-prosesnya tadi sudah kita laksanakan, apakah ada yang ingin 500 masih tanyakan atau ya masih menjanggal gitu? Apa masih stres, merasa stres? Nggak ada sih, Bu. Sejauh ini masih belum ada. Masih belum ada. Oke, mungkin bisa kita cukupkan ya. Karena ini sudah 10 menit lebih kita melaksanakan proses konseling. Nanti kalau misalnya 500 masih belum rileks, masih stres, masih banyak pikiran, belum apa ya, pikirannya belum terrealisasikan, mungkin bisa minggu depan datang lagi di waktu yang sama, hari yang sama kepada Ibu. Boleh datang lagi kalau misalnya 500 masih banyak pikiran. Iya, Bu. Oke, jadi kesimpulannya yang bisa Ibu tangkap yaitu tadi permasalahannya. 500 itu cuman kurang bisa manajemen waktu dengan baik. Itu aja sih saran dari Ibu ya. Semoga saran-saran yang Ibu kasih tadi bisa 500 terapin. Nah, nanti minggu depan konfirmasi lagi sama Ibu. Mungkin apa ya, belum sepenuhnya 500 bisa menghilangkan beban-beban yang ada di pikiran 500 tadi. Oke, itu Makasih saja. banyak loh, Bu, sebelumnya. Ya, sama-sama 500 ya. Semoga Ibu berharap ya 500 bisa cepat baik pikirannya. Oke, itu Amin. saja ya. Iya. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih